Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, para meditator yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, selamat datang, dan selamat berjumpa dalam meditasi malam ini. Minggu lalu, kita sudah diantar oleh Romo Antonius Sumardi, SCY, dalam pembahasan buku Weekly Teaching Year 2 tentang surat nomor 5 tentang bekerja dan berdoa, serta surat nomor 6 tentang ketaatan. Malam ini saya, Suster Irena Handayani, Ordo Santa Ursula dari Keuskupan Agung Jakarta akan melanjutkan pengajaran buku 2 nomor 7 yang ditulis oleh Ibu Kim Nataraja dengan tema Karunia Air Mata. Sebelum kita melanjutkan pengajaran, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50 tentang perempuan yang berdosa dan membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada perempuan pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, para meditator yang terkasih, tujuan perjalanan rohani kita
pada dasarnya sama dengan yang diungkapkan tentang Bapak Ibu padang gurun sebagai berikut. Yang paling penting dicari oleh para rahib adalah diri sejati mereka sendiri. Dan untuk melakukannya, mereka harus sepenuhnya menolak diri formal palsu yang diciptakan di bawah paksaan sosial, paksaan dunia. Kita perlu menyadari bahwa kita lebih dari sekedar itu, sekedar diri permukaan kita yang palsu. Perjalanan rohani adalah sebuah peziarahan menuju diri sejati kita dalam Kristus. Kita semua tidak bisa ke padang gurun yang sebenarnya, tetapi kita dapat memasuki keheningan dan kesunyian batin yang diberikan oleh meditasi dengan melepaskan pikiran-pikiran kita yang seringkali hanya mengitari diri kita yang terkondisi dan di dalam kediaman dan kedamaian batin itu. Kita mengalami siapa diri kita sebenarnya. Diri sejati kita di dalam Kristus. Tanda pertama adanya penyembuhan seringkali berupa banyak menangis. Bapa dan Ibu padang gurun bahkan menyebutnya karunia air mata. Pertama-tama, berdoalah untuk mendapat karunia air mata dengan tujuan agar kesedihan itu dapat melunakkan kekasaran aslimu. Kemudian setelah mengakukan dosa-dosamu kepada Allah, engkau akan mendapatkan pengampunan atas semua dosa tersebut. Air mata ini adalah air mata yang tidak kita keluarkan ketika kita terluka, tetapi mereka lebih sebagai tanda akan pertumbuhan kesadaran dan penyesalan akan luka-luka yang kita timpakan pada orang lain. Bertindak seperti yang kita lakukan karena ketidaktahuan dan luka-luka kita sendiri. Pengetahuan akan keterlukaan kita dan kita melukai orang lain merupakan langkah yang paling penting di dalam penyembuhan ini. Santo Paulus bahkan menyebut penyesalan pertobatan sebagai baptisan pertama. Anda, kita, saya dibaptis dalam air mata. Akar kata Yunani pentos yang berarti pertobatan dan berarti sedih dan berduka. Ini tidak ada hubungannya dengan rasa bersalah. Rasa bersalah sebenarnya adalah hasil dari ego dalam menuduh diri kita sendiri akan tindakan-tindakan yang salah. Kita membuktikan pada diri kita sendiri bahwa kita tidak berharga. Rasa bersalah meneguhkan kita dalam kerendahan diri kita, bukannya menyembuhkan dan memaafkan. Kita malah kuat mengakar dalam penolakan diri kita yang merusak. Namun penyesalan yang sejati membawa pada pengampunan seketika seperti yang dibuktikan oleh ungkapan di atas. Tidak ada keraguan dalam benak para bapa padang gurun mengenai hal itu. Seorang rahib tua ditanya oleh seorang serdadu, apakah Allah menerima pertobatan? Jawabannya, katakan nak, jika jubahmu robek, apakah engkau akan membuangnya? Serdadu itu menjawab, tidak, aku memperbaikinya dan memakainya lagi. Rahib tua itu berkata kepadanya, jika engkau mengampuni pakaianmu,
apakah Allah tidak akan memperbaiki hati pada gambarnya sendiri? Baptisan yang kedua menurut Santo Paulus adalah baptisan Roh Kudus. Hanya mungkin terjadi setelah air mata kita melembutkan kekerasan hati kita, kekasaran kita, dan membantu kita untuk melepas keterpusatan kita pada ego. Kemudian selubung akan terangkat sementara dan kita diberi pengalaman rahmat sejati kita dalam Kristus. Ketika kita menjadi sadar dan terbuka akan pengaruh Roh Kudus yang mengasihi, menyembuhkan, dan membanjir ke pusat diri kita yang sejati. Inilah saatnya kita mengubah hidup. Ibu Bapak meditator yang terkasih, tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana sharing pengajaran dari Ibu Bapak Padang Gurun yang diungkapkan oleh Ibu Kim Nataraharja. Di dalam Injil tadi, Lukas mengisahkan tentang perempuan berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Perempuan itu berbuat demikian karena ia sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa. Sebagai bentuk penyesalan atas dosa-dosanya, maka ia melakukan hal tersebut. Akhirnya Yesus pun mengampuni perempuan itu sebab ia telah berbuat banyak kasih. Ibu Bapak yang terkasih, marilah kita melanjutkan permenungan kita dalam meditasi bersama. Sebagai tanda syukur atas semua karunia yang telah kita terima selama ini, kita percaya akan karunia air mata mampu melembutkan kekerasan hati kita, sehingga melepaskan keterpusatan pada ego kita dan hati kita terbuka pada Roh Kudus yang mampu mengubah hidup kita. Amin. Marilah kita mengawali meditasi ini dengan doa pembukaan. Bapa Surgawi, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Duduklah dengan tenang, dengan rileks, dengan tersenyum. Ungkapkan kata Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kita yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kita yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, para meditator yang terkasih. Kita telah mengakhiri pengajaran pada malam hari ini. Marilah kita tetap setia bermeditasi 2 kali sehari dengan tersenyum, maka Tuhan juga akan hadir bersama-sama dengan kita dalam pergulatan hidup sehari-hari. Selamat beristirahat, sampai jumpa minggu depan dalam pengajaran berikutnya. Selamat malam. Tuhan memberkati.